Kasihan kasihan Bahasa pergaulan, cara berpikir rumit merupakan hal yang kurang disukai karena menghasilkan komunikasi yang sulit dimengerti. Tetapi dalam psikologi komunikasi, hal itu merupakan kebalikan. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dulu melalui cara kita melihat sesuatu. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama, konstruk personal, yang kedua, kompleksitas kognitif, yang ketiga, komunikasi canggih, yang keempat, merancang pesan, yang kelima, cara berkomunikasi. Mari kita lanjut menjelaskan materinya. Mari kita lanjut bahas materi yang pertama, konstruk personal. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori konstruk pribadi atau konstruk personal. Personal konstruk oleh George Kelly yang muncul terlebih dahulu. Menurut teori ini, konstruk personal diatur atau diorganisir ke dalam skema interpretatif yang akan mengidentifikasikan suatu objek dan menempatkan objek itu ke dalam suatu kategori. Anak kecil memiliki sistem konstruk yang sederhana, namun orang dewasa memiliki sistem konstruk yang lebih rumit. Selanjutnya pembahasan yang kedua, kompleksitas kognitif. Teori konstruktivisme mengakui bahwa konstruk personal memiliki latar belakang sosial. Dengan demikian, konstruk personal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Karenanya, kebudayaan memiliki peran signifikan dalam menentukan makna suatu peristiwa. Individu dengan skema interpretatif yang berkembang baik akan melihat lebih banyak perbedaan ketika melihat dunia sekitarnya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki skema interpretatif yang baik. Walaupun sistem konstruk personal berkembang mulai dari anak-anak hingga dewasa, namun perkembangannya tidak sama pada setiap orang. Karena kompleksitas kognitif memiliki peran penting dalam komunikasi, maka konsep ini menjadi bagian penting dalam teori konstruktivisme. Selanjutnya materi yang ketiga, komunikasi canggih. Menurut Delia, orang yang memiliki persepsi kognitif atau struktur mental yang rumit atau kompleks memiliki keunggulan dalam komunikasi dengan orang lain dibandingkan dengan mereka yang memiliki struktur mental yang sederhana atau kurang berkembang. Dalam hal ini mempunyai dua ciri komunikasi canggih. Yang pertama, pesan terpusat pada diri. Pesan yang terpusat pada diri seseorang atau person-centered message, PCM, didefinisikan sebagai messages which reflect an awareness of and adaptations to subjective, affective, and relational aspects of the communication context. Dengan kata lain, dalam komunikasi yang berbasiskan pembicara mampu mengantisipasi bagaimana berbagai individu memberikan tanggapan terhadap suatu pesan dan mampu melakukan penyesuaian terhadap cara ia berkomunikasi. Yang kedua, pesan banyak tujuan. Pesan canggih yang sebenarnya tidak hanya menunjukkan upaya pembicara atau penulis untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap lawan bicara, tetapi juga adanya sejumlah tujuan yang ingin dicapai pada saat bersamaan. Bicara tetapi juga adanya sejumlah tujuan yang
dicapai pada saat bersamaan. Misalnya, contoh penelitian sebelumnya, Clark dan Delia sebagai anak-anak yang memiliki kompleksitas kognitif tidak hanya berkeinginan agar orang lain bersedia memelihara anak anjing, tetapi mereka ingin menyesuaikan bahwa orang itu tidak salah menilai mereka sebagai anak manja atau anak nakal. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, merancang pesan. Para konstruktivis pada awalnya menemukan kesulitan untuk menjawab pertanyaan mengapa perbedaan tingkat konstruk yang dimiliki individu memberikan pengaruh terhadap efektivitas komunikasi. Menurut O'Keefe, setiap orang memiliki salah satu dari 3 cara berkomunikasi yang disebutnya dengan logika rancangan pesan, message design logic, yang menjelaskan bagaimana individu merancang atau mendesain dari atas. Yang pertama, logika ekspresif. Yang kedua, logika konvensional. Yang ketiga, menyelamatkan muka.